Anak ini Qin Chen sangat menjijikkan. Dia memintaku untuk membereskan kekacauan ini untuknya. Apakah dia benar-benar menganggapku sebagai adik laki-lakinya? Mata Molly keruh dan tidak menentu, dan wajahnya sangat jelek. Jika Anda adalah anak yang sangat beruntung, Anda tidak perlu melihat wajah orang lain. Pada saat ini, leluhur iblis Lohu tiba-tiba tertawa, "Wah Molly, menurutku ini adalah hal yang baik." Hal yang baik. Molly mengerutkan kening. Fakta bahwa Tuan Qin Chen dapat menyerahkan semua urusan Pulau Taiyin kepada Anda, berarti dia sudah mempercayai Anda. Hei, bukankah kemungkinan Anda menjadi kepala pengurus rumah tangganya meningkat beberapa poin persentase? Petik 2. Petik 2. Mengapa rahu leluhur iblis ini begitu budak? Kemudian, Molly melihat ke arah Taiyin Mingnu di samping, matanya seperti kilat, dia melihat langsung ke jimat niat membunuh yang menggelegar di benaknya, dan mencibir, "Apakah ini kepercayaan yang kamu bicarakan?" Kata leluhur iblis Lohu sambil tersenyum, "Iblis Tuan Li, Anda harus melihat sesuatu dari kedua sisi." Alasan mengapa Qin Chen menanamkan tanda jiwa di pikiran Taiyin Mingnu jelas bukan karena dia tidak mempercayai Anda, tetapi karena dia tidak mempercayai Anda. Percayalah pada Taiyin Mingnu dan utusan suci teratai hitam. Setidaknya, dia tidak meninggalkan bekas jiwa di lautan jiwamu, kan? Petik 2. Dia berani. Molly berkata dengan marah dengan niat membunuh, kaisar ini belum pernah lebih lemah dari orang lain dalam hidupnya, bagaimana dia bisa menjadi antek orang lain? Jika dia berani menanam segel jiwa, aku harus memberi tahu dia apa artinya mati bersama. Iya, kamu benar, semua yang kamu katakan itu benar. Kamu luar biasa. Leluhur iblis Lohu memutar matanya. Nada apa yang kamu bicarakan? Molly berkata dengan marah, "Kamu tidak percaya." "Saya percaya, tentu saja saya percaya." Leluhur iblis Lohu berkata dengan santai, "Tetapi apakah saya percaya atau tidak, itu tidak mempengaruhi prioritas utamamu, yaitu memikirkan terlebih dahulu bagaimana cara menggantinya. Anak itu menyelesaikan masalah di sini. Jika Anda membuat anak itu tidak bahagia, siapa yang akan membantu Anda? Menyelamatkan Raja Iblis Api Merah. Menurut Anda begitu?" Molly tidak bisa berkata-kata. Sejenak, dia menarik napas dalam-dalam, menoleh ke arah Taiyin Mingnu, dan merasakan lautan jiwa dipenuhi memar di tubuh mereka. Mata Molly berkilat, dan dia mengulurkan tangan dan menekan langsung ke kepala Taiyin Mingnu. "Pergilah." Molly memobilisasi kekuatan jauh di dalam inti jiwa, dan kekuatan jurang yang murni dan menakutkan langsung mengalir ke lautan jiwa Taiyin Mingnu, membungkus dua inti jiwa yang terjerat. Sangat nyaman. Utusan suci teratai hitam, yang telah secara paksa menyatu dengan jiwa Dewi Taiyin dan dicari oleh Qin Chen, diberi makan oleh kekuatan ini dan tiba-tiba mengeluarkan erangan panjang, dan mau tak mau seluruh tubuhnya gemetar. Apa yang membuat dia dan Taiyin Mingnu tidak dapat dipercaya adalah bahwa jiwa awalnya yang memar dan Taiyin Mingnu sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang di bawah kekuatan jurang, dan kembali normal dalam sekejap. Jiwa mereka bulat dan halus, dan mereka segera memancarkan aura kemakmuran yang besar. Ledakan. Terlebih lagi, nafas roh yang menakutkan keluar dari jiwa kedua orang tersebut. Utusan suci teratai hitam dan Taiyin Mingnu terkejut saat mengetahui bahwa tingkat fusi jiwa mereka tiba-tiba meningkat dari semula 50% menjadi sekitar 60 hingga 70%, yang merupakan peningkatan pesat. Ini adalah. Taiyin Mingnu mengulurkan tangannya, dan aura kaisar mengembun di sekujur tubuhnya, yang menjadi semakin menakutkan. Dia menjabat tangan kanannya dengan ringan, dan aura kaisar yang menakutkan memenuhi udara. Kekosongan di sekitarnya gemetar hebat, lalu langsung roboh. "Ayo. Kultivasi saya telah meningkat pesat," kata Taiyin Mingnu tidak percaya. Saat ini, kekuatan Kaisar Agung di tubuhnya setidaknya 50% lebih kuat dari sebelumnya, yang setidaknya setara dengan era latihan kerasnya.
Taiyin, ini adalah kekuatan keluarga kerajaan kita. Pernahkah kamu merasakan kekuatan keluarga kerajaan? Utusan suci teratai hitam juga gemetar karena kegembiraan. Upaya Molly secara langsung menyelamatkan kerja kerasnya selama bertahun-tahun dan memungkinkannya untuk melakukannya, perpaduan dengan Taiyin dan Pingnu telah mencapai tingkat yang baru, dan perasaan ini begitu mengasyikkan hingga melonjak. Keluarga kerajaan. Taiyin Mingnu bergumam dan menatap Molly dengan mata berapi-api. Dia merasa selama pihak lain melakukan ini lagi, budidayanya akan cukup untuk dianggap sebagai pemimpin di antara banyak kaisar besar di dunia bawah. Menakjubkan. Yah, aku sudah mengatakan bahwa merupakan kehormatan bagimu untuk berlindung di keluarga kerajaan. Ketika jiwamu dan jiwaku menyatu sepenuhnya, kamu akan cukup untuk menjadi eksistensi terkemuka di dunia bawah. Pada saat itu, siapa akan berani untuk tidak menaati kekuatan ilahi Anda? Utusan suci teratai hitam berkata dengan penuh semangat, dan proses ini, hanya mengandalkan kerja keras Anda dan saya, akan memakan waktu setidaknya bertahun-tahun untuk mencapainya. Tetapi jika keluarga kerajaan mengambil tindakan, tidak akan butuh waktu lama bagi Anda dan saya untuk terintegrasi sepenuhnya. Kekuatan macam apa ini? Anda belum mengetahuinya. Aku, Taiyin Mingnu merasakan kekuatan mengerikan melonjak di tubuhnya, dan hatinya langsung menjadi panas. Alasan mengapa dia memilih untuk bergabung dengan utusan suci teratai hitam saat itu adalah untuk menjadi lebih kuat. Sekarang dia memiliki kesempatan seperti itu, mengapa dia masih ragu-ragu? Apakah ada perbedaan antara berlindung pada Molly dan yang lainnya dan berlindung pada utusan suci teratai hitam? Terlebih lagi, jiwa Taiyin Mingnu merasakan jimat pembunuh yang menggelegar di benaknya, dan utusan suci teratai hitam yang 60 hingga 70% menyatu dengannya, sekarang hidupnya sudah ada di tangan orang lain, mengapa dia masih menahan diri? Memikirkan hal ini, Taiyin Mingnu segera menoleh ke Molly. Li yang terpesona membungkuk, memperlihatkan sosok anggun dan kulit putih di kerahnya, dan berkata dengan hormat, "Taiyin, saya telah bertemu Tuan Molly." Mo. Li melihat sosok Taiyin Mingnu yang menggoda, dan wajahnya tiba-tiba berubah jelek. Orang-orang ini vulgar sekali, apakah menurut mereka kulit mereka menarik? Dibandingkan dengan Lord Qian, perbedaannya tidak lebih dari awan dan lumpur, yang menodai matanya. Kenakan pakaianmu, Molly mendengus dingin. Taiyin Mingnu terkejut dan buru-buru berkata, "Ya, Tuan." Saat dia mengatakan itu, baju besi bagian dalam Taiyin Mingnu langsung ditutupi dengan lapisan baju besi luar yang hitam pekat dan ganas, memancarkan aura jahat dan dingin. "Cukup banyak," Molly mengangguk. "Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Taiyin Mingnu berkata dengan hormat. "Apa yang bisa kami lakukan? Anda telah mendengar apa yang dikatakan Qin Chen sebelumnya. Anda adalah penguasa Pulau Taiyin. Matahari dan bintang gelap sekarang berada di luar Pulau Taiyin. Mari kita stabilkan mereka dan mengulur waktu Qin Chen. Bersihkan pantatmu, Mo." Li mendengus dan berkata dengan tidak puas. Utusan suci teratai hitam mendengar nada tidak puas Molly dan segera berkata, "Tuan, mengapa kami harus mendengarkan anak itu? Dengan status Anda sebagai keluarga kerajaan, Anda pasti akan menjadi pilihan terbaik untuk memerintah dunia bawah di masa depan. Mengapa bukankah kita bekerja sendiri, atau bahkan bergabung? Kaisar besar lainnya di dunia bawah diam-diam." Utusan suci teratai hitam membuat isyarat klik. Sombong. Molly menoleh dan tiba-tiba menatap utusan suci teratai hitam. Boom! Dampak jiwa yang menakutkan langsung menembus alis Taiyin Mingnu dan langsung menembus ke dalam jiwa utusan suci teratai hitam. Utusan suci teratai hitam tiba-tiba menjerit, seluruh tubuhnya terasa seperti terbakar, dan dia merasakan sakit yang luar biasa. "Aku tidak ingin mendengar kata-kata yang sama untuk kedua kalinya." Molly mendengus dingin. Iya, utusan suci teratai hitam kembali sadar dari rasa sakit yang parah dan buru-buru berlutut,
seluruh tubuhnya gemetar dan berkata dengan ngeri. Pada saat itu, dia bahkan merasa seperti akan kehilangan jiwanya. Ayo pergi ke Pulau Taiyin. Molly menatapnya dengan dingin, lalu langsung naik ke langit dan menuju Pulau Taiyin di luar ruang gua. Mengkhianati iblis Qin. Bagaimana utusan suci teratai hitam ini bisa mengetahuinya? Saya khawatir saya tidak tahu bagaimana saya mati. Demi Tuan Qian, aku hanya bisa membuat keributan dengan iblis Qin itu sekarang. Ketika aku benar-benar mencapai tujuan tertinggi, aku harus membuat iblis Qin itu berlutut di hadapanku dan menyerah. Hati Li dingin dan keras. Saat berikutnya, ledakan. Kekosongan itu terbelah, dan Molly serta Taiyin Mingnu merobek kekosongan itu dan kembali ke Pulau Taiyin. Dan saat Molly membawa Taiyin Mingnu kembali ke Pulau Taiyin, di genangan darah jurang maut, sosok Qin Chen seperti kilat, dan dia tiba-tiba menyelam jauh ke dalam tanah. Cek. Di dasar genangan darah jurang, nafas jurang yang tak terlihat terus-menerus muncul dari udara tipis, bertahan, dan langsung dimusnahkan dan dimakan oleh Qin Chen. Seharusnya ada lubang kosong yang mengarah ke jurang maut di sini, sehingga kekuatan jurang maut dapat terus ditarik. Qin Chen mengaktifkan jantung ruang, menatap sekeliling, dan berpikir dalam hati. Dari ingatan Taiyin Mingnu dan utusan suci teratai hitam, Qin Chen telah lama mengetahui bahwa ruang di bawah genangan darah jurang adalah tempat utusan suci teratai hitam datang ke dunia bawah. Namun, celah kosong ini sekarang telah diperbaiki secara tidak terlihat oleh jalan asli dunia bawah, dan tidak mungkin lagi menggunakan ini untuk menuju ke jurang maut. Suara mendesing. Qin Chen terus terbang, dan setelah mencapai kedalaman ruang tak berujung di dasar gua, tidak peduli berapa lama, mata Qin Chen tiba-tiba terbuka dengan keras. Dasar laut yang luas, gelap dan dalam muncul di depan Qin Chen saat dia muncul di sini, aura dosa yang mengerikan menghantam Qin Chen dengan keras seperti palu yang berat. Apa? Aura berdosa itu sama menakutkannya dengan bintang neutron yang tak terhitung jumlahnya yang hancur. Tubuh Qin Chen langsung mengeluarkan suara rintihan. Dia mengerang, membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Kondensasi niat membunuh. Qin Chen buru-buru mengaktifkan aura niat membunuh yang tak ada habisnya di tubuhnya, dan ledakan, aura niat membunuh yang menakutkan menyelimuti Qin Chen. Kegentingan. Tapi aura dosa terus masuk, dan aura pembunuh di sekitar Qin Chen terus berputar, sepertinya dia tidak bisa bertahan lama. Betapa kekuatan penindasan yang mengerikan dari dosa. Qin Chen mengangkat kepalanya karena terkejut. Di bawah tekanan aura dosa ini, bahkan jika dia dilindungi oleh aura niat membunuh, tulang fisik Qin Chen masih mengeluarkan semburan asam dan keras, suara berderak, dan seluruh tubuhnya melambat, retakan padat perlahan muncul. Dan darah perlahan merembes keluar. Hati-hati, Qin Chen. Ini berada di dalam laut bencana abadi. Tempat ini berisi sumber teror yang ditinggalkan oleh permaisuri Ming Yue. Anda tidak dapat menahannya dengan tingkat kultivasi Anda saat ini. Kaisar Netherworld tiba-tiba berkata dengan cemas, dan kuasa dosa ini tidak hanya akan meremas dan menggosok tubuhmu akan menyerang jiwamu, jadi berhati-hatilah. Boom! Sebelum Kaisar Netherworld menyelesaikan kata-katanya, aura dosa yang menakutkan berubah menjadi awan tak terlihat dan langsung meledak ke lautan jiwa Qin Chen.